Para jamaah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita. Namun sebelum itu saya sampaikan ada beberapa hal ya. Saya pulang hari Kamis yang lalu, 1 minggu dalam perjalanan. Ada hal-hal yang perlu barangkali ini saya sampaikan. Baik, di tengah-tengah kesibukan saya mengikuti training di National Academy, Judicial Academy, saya menyempatkan ke masjid. Satu masjid yang bernama Tajul Masajid. Tajul Masajid itu masjid yang paling tua. Ya, jadi dari New Delhi saya ke Bhopal itu 1 jam perjalanan pesawat. Nah, di sana di dekat itu di hari ketiga saya sempatkan subuh berjamaah. Ya, kalau Bapak browsing di internet itu ada namanya Tajul Masajid, artinya mahkota masjid-masjid. Kenapa masjid itu dikatakan mahkota masjid-masjid? Karena satu masjid itu masjid yang terbesar, 4 hektar. Kalau kita dikit kan kecil, 4 hektar. Kemudian dibangun tahun 1870-an oleh yang bernama Syekh Magul orang Iran. Nah, pada subuh yang saya berjamaah dengan berapa orang, 5 orang saya teman-teman itu, yang unik itu satu, sholat berjamaahnya dia di akhir waktu, bukan di awal waktu. Jadi kalau sholat subuhnya kita jam 4.15 saat itu sudah azan, nunggu azannya itu sampai 1 jam. Gitu. Begitu mau syuruk kurang lebih 15 menit baru sholat. Saya nggak tahu itu kenapa begitu. Jadi kita nunggunya lama untuk sholat berjamaah itu. Jadi sebelumnya jamaah ada zikir-zikir aja. Gitu. Kalau kita kan cepat. Kenapa? Karena hadis menjelaskan bahwa afdhal amal as-salatu fi awali waktiha. Salat yang paling amal yang paling afdal itu kan salat di awal waktu. Tapi mereka tidak. Barangkali pemikirannya mereka mau ngejar syuruk setiap hari. Kenapa? Karena setelah sholat itu pas waktu syuruk gitu masuk. Jadi enggak sholat enggak keluar lagi langsung syuruk, langsung pada keluar. Langsung masuklah di sana karena memang di masjid itu ada sholat tahfidz, jadi mereka pada sholat pada setoran-setoran Al-Quran itu. Yang kedua, qomatnya kayak azan. Jadi kalau qomatnya di sini Allahu Akbar, dia kayak azan. Apanya? Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar gitu 4 kali. Jadi semuanya seperti azan tapi ditambah dengan kunut. Ditambah dengan as-salatu khairum minan naum. Enggak pakai kunut. Gitu. Karena mereka setelah kita ini mazhabnya mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i gitu. Nah, ketika kita sholat ya, setelah imam baca Al-Fatihah, kita biasanya orang Indonesia itu ketika akhir surat Al-Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita amin kencang-kencang. Amin seperti di sini. Rupanya mereka nggak ada yang amin. Begitu nggak ada yang amin, kayak semacam tanda tanya. Kenapa kok kita aja mereka nggak pada amin? Gitu. Ternyata mereka aminnya sir, nggak kenceng kayak kita. Gitu. Aminnya gitu udah biasa aja, sir aja gitu. Qul maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sir aja, amin tapi sir. Gitu. Mereka juga tanda tanya sama kita, pada aminnya pada kenceng. Nah, setelah sholat selesai baru selidik, mereka memang mazhabnya mazhab Hanafi. Ya. Nah, tapi yang saya salut bahwa semua imamnya adalah hafiz Quran. Luar biasa. Ya, jadi itu pengalaman berharga. Jadi artinya praktek-praktek ibadah di semua daerah, termasuk kita, ya, itu bisa jadi berbeda. Ya, kita ada kunut, kemudian ada basmalah. Di Mekah, Saudi Arabia, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya enggak. Nah, ternyata di sana lain lagi, ya. Di akhir waktu amin yang enggak jahar gitu.
Tapi yang saya mau tangkap adalah bahwa kita sama, ya, akidahnya sama. Bahkan kalau kita kaji bahwa secara akhlak tasawuf, sebenarnya Allah tidak mempersoalkan kita apakah kapan kita sholat, apakah pakai kunut atau tidak, baca bismillah, sah, zakar atau sir. Kenapa? Allah tidak memperhatikan itu, tidak melihat itu. Kalau kita kan selama ini kan kayaknya beda pendapat itu, baca bismillah sirama zahar aja, baca kunut atau tidak aja salat subuh jadi masalah gitu. Padahal Allah enggak gitu. Yang penting dia beriman, yang penting dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di semua ibadahnya itu. Ya. Oleh karena itu syariat itu harus jadi pondasi bagi kita untuk kita menuju pada hakikat apa sih sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Contohnya sholat gitu. Ya. Jadi itu pengalamannya. Mudah-mudahan ini kita tambah dewasa dalam menjalankan agama sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang fanatis kepada mazhab. Kenapa? Karena Islam dari awal Rasulullah itu ya satu, tidak ada. Cuma perkembangan-perkembangan yang dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sosial pendapat itu menjadi berbeda-beda. Tapi sebetulnya Islam itu satu, kesatuan akidah. Kalau Wan Sarul bilang begitu. Baik, itu sebagai prolog saya dan mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min tamamin ni'mati 'alaika ay yarzuquka ma yakfika wa yamna'aka ma yutghika. Saya pegang ini ya biar suara saya terdengar ya. Tadi pagi setelah salat Isya, Ustaz Herudin bilang saya, "Pak, Ustaz, khutbah kemarin enggak terdengar kami. Suaranya kurang kencang," katanya, sehingga kurang ini. Saya nggak tahu ya, saya kan hanya bicara saja. Oleh karena itu pagi ini biar dengar ya suara saya, biar apa yang saya sampaikan ini bisa kita pahami sama. Kemarin kurang terdengar ya suara saya waktu khutbah ya. Nggak jauh ya. Oh gitu. Ya karena saya tinggi, jadi begini terus saya menunduk tuh. Jadi ya udah, memang ya itulah. Tapi mudah-mudahan nanti ya gimana teknisnya itu. Baik, saya pegang aja ya mic-nya biar jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min tamamin ni'mati 'alaika, min di antara sebagian, tamamin ni'mati di antara bentuk-bentuk sempurnanya nikmat 'alaika kepadamu, ayyarzuqaka ma yakfika, ketika Allah memberikan rezekimu kepadamu, mayakfika, sesuatu yang memberikan kecukupan kepadamu, wa yamna'aka ma yutghika, dan menahanmu ma yutghika, dari sesuatu yang mencelakakanmu. Nah, baik. Pasal ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa kata Sayyidina Athaillah, di antara bentuk-bentuk sempurnanya nikmat itu apabila ketika Allah memberikan rezeki kepada kita apapun bentuknya, rezeki itu memberikan kecukupan kepada kita. Semua kita dikasih rezeki oleh Allah, baik yang berbentuk rezeki itu sehat, baik yang berbentuk apa saja keinginan kita yang dipenuhi Allah, termasuk juga barangkali ya rezeki itu ada kekayaan, ada pangkat, apa semuanya yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi kita harus memahami bahwa rezeki itu bukan hanya sesuatu yang bersifat ya kekayaan, bukan. Kita bisa hadir di sini juga rezeki. Kita bisa mengisi waktu kita ibadah, itu rezeki. Kita bisa mendengar dengan baik suara saya, itu rezeki. Kita bisa melihat, itu rezeki dari Allah. Bentuknya bukan kekayaan. Jadi semuanya rezeki. Nah, tetapi dalam pasal ini menjelaskan, biasanya kita konteks rezeki itu memahami sesuatu yang Allah anugerahkan berupa materi. Nah, katanya ya, bentuk dari rezeki yang sempurna, tamami rezeki, itu ketika
ya, ketika kita merasa cukup dari rezeki yang Allah berikan. Itu berarti rezeki itu sempurna. Sempurna apa? Sempurnanya dari nikmat. Karena betapa banyak rezeki yang Allah berikan pada kita, tapi kita merasa enggak cukup. Merasa kurang, terus merasa kita masih ingin lagi. Jadi enggak ada kecukupan dari rezeki itu. Kalau itu terjadi, berarti rezeki yang Allah berikan pada kita belum mencapai kesempurnaan. Kan biasanya kita begitu tuh. Kalau punya 200 pengen 300. Kalau punya 1 juta pengen 2 juta gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi katanya. Sebab kalau kita terjadi seperti itu, meskipun barangkali kita butuhnya 200, tapi kita punya 100 gitu ya. Tapi bagaimana kita mengelola yang 100 itu menjadi rezeki yang sempurna? Ini pengelolaan, memanage hati kita gitu. Ya, sebab kalau tidak di-manage seperti itu, kita terus merasa kurang saja. Yang namanya hidup itu, apalagi kalau sesuai dengan keinginan, itu pasti nggak akan ada habisnya, ya, nggak akan ada habisnya keinginan-keinginan itu. Maka supaya rezeki yang Allah berikan itu sempurna di hadapan kita, ya kita terima secara sempurna, termasuk dalam tamamu nikmat, ya kesempurnaan nikmat itu, kita harus mengelolanya secara baik agar kita merasa cukup dengan rezeki itu. Itu. Betapa banyak orang yang dikasih rezeki oleh Allah, dia tidak merasa cukup, akhirnya satu, dia merasa selalu sibuk mencari rezeki-rezeki yang lain. Yang kedua, ya, dia akan terlalaikan karena keadaannya. Lalai ibadah, lalai dia melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau rezeki yang diberikan oleh Allah kita tidak merasa cukup, akhirnya kita menyibukkan diri untuk keduniaan, bahkan sampai melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban kita dalam melaksanakan ketaatan pada Allah, berarti rezeki yang Allah berikan itu tidak terkategori tamamur rizki, tidak sempurna. Karena itu semua rezeki yang ada pada kita, besar kecil, tergantung pengelolaan kita. Manajerial kita dalam mengelola rezeki itu. Bukannya kita mau nambah dari rezeki yang Allah berikan, tidak, tergantung pengelolaan. Inilah pentingnya kita mengelola diri kita agar semua rezeki yang Allah berikan apapun bentuknya itu terkategori tamamun nikmah. Kalau rezeki itu sudah menjadi tamamu rezeki nikmah, maka kita maaf ya. Saya batuk. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau rezeki itu sudah terkategori tamamu rizqa nikmah, kita menikmati rezeki yang ada dengan kita mempunyai sifat yang disebut dengan qanaah, maka terkategori kita orang-orang yang bersyukur. Masuk kita bersyukur. Tapi kalau kita tidak mengelolanya dengan baik rezeki yang Allah berikan pada kita, maka kita terkategori kebalikan syukur, tapi kufur. Saya contohkan. Ya. Salah satu rezeki yang Allah berikan pada kita kesehatan. Ya kan? Kalau nggak sehat kita bagaimana? Makan jangankan yang enak, yang nggak enak juga nggak enak. Saya balik ya. Jangankan yang nggak enak, yang enak juga terasa pahit. Nah, ketika Allah kurangi rezeki pada kita, diberikan dulu saya sehat, bisa bekerja, bisa makan yang enak, dan sekarang enggak. Itu yang disyukuri nikmat itu. Bukan kita bagaimana supaya kesehatan itu seperti dulu lagi, yang enggak. Enggak bisa. Jadi ketika kesehatan contohnya menjadi rezeki yang diberikan pada Allah, nah kelolalah kesehatan dengan baik. Bagaimana caranya? Kesehatan itu harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak orang yang enggak sehat, ya sudah enggak bisa sholat berjamaah,
nggak bisa lagi sholat berdiri. Nah, kelolalah rezeki yang ada pada kita bentuk kesehatan supaya itu menjadi tamamun nikmah. Kalau sudah begitu, kita berarti sudah bisa melaksanakan itu, berarti kita sudah terkategori orang yang syukur atas nikmat itu. Tapi kalau tidak dikelola ya dengan baik, contoh kesehatan yang tadi, maka kita nanti kufur akan nikmat karena tidak semua orang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pagi ini ada yang sudah selesai hidupnya. Mungkin kemarin sudah selesai hidupnya. Tapi kita dikasih kesempatan ini agar kita kelola dengan baik seluruh potensi yang Allah berikan berbentuk nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lain untuk pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya manajerial, dalam bisa kita memanage diri kita untuk bagaimana semakin dekat pada Allah. Sehingga seberapapun banyaknya, entah banyak entah sedikit, seluruh rezeki yang Allah berikan itu mencapai kesempurnaan ketika kita mengelolanya dengan baik. Jelas ya? Nah, jadi sekarang kita tidak sudah memperdulikan lagi berapa banyak rezeki yang Allah berikan pada kita berbentuk materi dan seterusnya, bukan permasalahan banyak tidak, tapi bagaimana kita mengelola rezeki itu agar menjadi sempurna. Tapi kalau kita diberikan rezeki tidak kita kelola dengan baik, kita merasa kurang, akibatnya tadi itu kita selalu terus disibukkan oleh kesibukan-kesibukan mencari kekurangan itu yang pada gilirannya akan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yamna'aka ma yudghika, dan katanya di sini dari kesempurnaan rezeki itu yaitu yamna'aka ma yudghika, yang bisa menahanmu ma yudghika dari sesuatu yang mencelakakanmu. Gitu. Jangan dikira ketika kita dapat rezeki, umpamanya contoh uang banyak, jutaan, ya, tapi kita nggak bisa menahannya, nggak bisa mengelolanya. Nah, jadi itu tidak termasuk dari tamamun nikmah, sempurnanya kenikmatan. Betapa banyak orang yang satu ya diberikan kekayaan Allah tapi tidak dikelola dengan baik, akhirnya kekayaannya bukan mendekatkan pada Allah tapi menjauhkannya. Coba, betapa banyak orang diberikan jabatan, diberikan rezeki jabatan tapi bukan dekat sama Allah tapi makin jauh. Betapa banyak orang dikasih ilmu yang banyak oleh Allah, ya, tapi ilmunya tidak dekat sama Allah. Makanya khutbah materi kemarin tuh, khutbahnya itu, saya katakan itu. Betapa banyak Allah sudah janjikan di dalam Al-Quranul Karim bahwa akan mengangkat derajat orang-orang beriman, ya, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ketika Allah angkat derajatnya orang beriman yang tidak sama dengan orang tidak beriman, Allah angkat derajat orang yang berilmu dan tidak sama kedudukannya dengan orang berilmu. Hati-hati di sini. Imannya harus dikelola dengan baik, harus sampai kepada Allah. Ibadahnya harus sampai kepada Allah. Betapa banyak orang yang berilmu, ya, ilmunya tidak sampai kepada Allah. Dikasih kehebatan, bisa ceramah dan bisa diundang sana sini, tapi nggak sampai pada Allah. Motivasinya uang. Nah, itu berarti nggak sampai pada Allah. Ini hati-hati. Ya, kita juga sama. Ya, dalam level kita, betapa banyak kita menjadi orang-orang soleh, tapi kesolehan kita levelnya nggak sampai kepada Allah. Ibadah kita nggak sampai sama Allah. Ya, kenapa demikian? Ya karena hati kita itu beda motivasinya. Bisa jadi karena sesuatu, bisa jadi karena ujub, takabur, sombong. Bisa jadi ada suatu tujuan dunia. Akhirat itu dibungkus, ya, dunia itu dibungkus oleh akhirat. Itu, ya. Makanya Allah katakan, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu itu harus melakukan ayat sebelumnya, ya. Idza qila lakum tafassahu fil majazi fafsahu yafsahillah. Beri penghormatanlah pada orang-orang lain.
Jadi orang-orang yang berilmu, orang beriman itu orang-orang yang sudah pandai memberikan penghormatan, penghargaan pada orang lain, bukan mencaci maki. Ya, gitu. Kadang-kadang ketika kita menjadi iman, lebih hebat, lebih bagus kita ibadahnya, lebih banyak kita bersedekahnya, kita merasa sombong. Tidak, jangan, ya. Jangan, gitu. Jadi beri penghormatan. Baik, itu satu. Jadi pasal ini menjelaskan pentingnya kita mengelola diri kita agar semua nikmat yang Allah berikan pada kita itu mencapai kesempurnaan, min tamamin nikmah. Supaya kita bisa seluruh nikmat yang ada pada kita harus memanage dengan baik. Ya, pemberian Allah itu hanya sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu satu pasal. Yang kedua, tapi yang sebelum kedua ini, saya kutip ada satu ayat. Kita hafal ya, surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ayat 6 5-nya Allah kasih inian pada kita ya, kasih pelajaran di ayat 6 7-nya surat Iqra kita ya, Al-Alaq itu, kalla innal insana la yatgha. Ingatlah, tahulah ya, innal insana, sungguhnya kita manusia, kata Allah, la yatgha, itu banyak melampaui batas. Kapan dia melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Artinya apa? Ketika dia merasa punya kecukupan. Ketika Allah berikan kecukupan, manusia biasanya melampaui batas. Ketika Allah berikan nikmat sama kita tidak bisa kelola, biasanya orang melampaui batas. Nah itu, ini pesan Allah pada kita. Jangan sampai kita melampaui batas. Kelolalah dengan baik nikmat yang ada, seberapa besar pun, apakah besar atau kecil pada kita, sehingga itu mencapai kesempurnaan dengan kita bisa bersyukur mengelola dengan baik nikmat itu. Kemudian yang kedua, pasal kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Liyaqilla ma tafrahu bihi yaqilla ma tahzanu alaihi. Sedikit ya kata-katanya, lihat. Kata-katanya sedikit tapi banyak hikmahnya. Kata Sayyidina yang kedua, liyaqilla ma tafrahu, tatkala yaqilla berkurang, ma tafrahu, apa yang membuatmu senang, bihi dengan ma, sesuatu, yaqilla ma tahzanu alaihi, maka akan sedikit juga ma tahzanu alaihi, apa yang engkau sedihkan. Artinya apa ini? Ya. Ketika berkurangnya sesuatu yang membuat kita senang, maka akan berkurang juga sesuatu yang membuat kita sedih. Paham ya? Artinya, kan kadang-kadang kita ini ketika kita jarang sedikit senang, kita kan sedih kadang-kadang ya. Iya kan? Pengen sesuatu yang kita inginkan kurang, sedih kita. Ya. Pengen sesuatu yang kita harapkan enggak dikabulkan oleh Allah, agak sedih kita. Ya. Padahal prinsipnya, hakikatnya, ketika kita merasa banyak kekurangan pada diri kita, ini apapun bentuknya, ya, sesuatu yang yang membuat kita itu banyak senang, itu kadang-kadang banyak sesuatu menimbulkan kesedihan kita. Ketika kita banyak senang, maka akan banyak kesedihan. Ketika kita sedikit senang, membuat kita senang, itu akan membuat sedikit juga kita merasa sedih. Jadi artinya apa? Ya. Ini pengelolaan hidup sekarang secara umum. Kalau tadi pengelolaan dari pengelolaan diri kita, memanage kita dari rezeki. Jadi
Biasanya orang yang banyak senangnya, dia nanti suatu saat akan banyak sedihnya. Merasa kurang. Contoh, sekarang saya punya, senang dia. Punya apa saja dah. Ya, yang orang nggak punya, bikin senang nggak? Senang ya. Tapi ketika nanti hilang, itu akan sedih kita. Semakin banyak sesuatu membuat kesenangan kita, semakin banyak memberi peluang untuk kita sedih. Tapi sebaliknya, ya, semakin sedikit kita merasa senang, semakin sedikit juga peluang untuk kita merasa sedih. Artinya, cara memanage diri kita itu, ketika Allah berikan sesuatu yang Allah barangkali anugerah pada kita, tidak perlu berlebihan, kita bersenang-senang diri. Ya kan? Mumpung masih muda, masih bisa. Artinya apa? Kita ingin kepuasan kita sana gitu kan? Pergi sana dan seterusnya. Atau apapun ya, makan nih, contoh makan saja. Mumpung kita nih pada uang nih, mumpung uang punya 200.000, 300.000, udah makan ini aja, makan ini sop Jamal contohnya. Kan senang tuh. Contoh kecil saja, nanti Bapak bisa contohkan yang lain. Tapi nanti semakin kita banyak senang, prinsipnya atau teorinya itu, semakin kita banyak sedih. Akibatnya apa? Mulai puyeng pala, mulai asam urat naik. Nah, tetapi kalau kita sekarang, semakin kita sedikit senang, emang nggak ngenakan diri. Sedikit senang itu nggak ngenakan diri kita. Pengennya kan kita senang terus ya. Iya, pengennya senang aja. Tetapi prinsipnya semakin kita sedikit bersenang-senang, maka akan sedikit juga kesedihan. Ya gimana mau sedih? Orang kita biasa-biasa saja. Punya ya biasa, nggak punya ya biasa. Nggak ada. Gitu. Ini kan kadang-kadang kan kita gini. Punya kita melampaui batas. Nggak punya, kita sedihnya nggak terbatas. Akibatnya dalam posisi senang susah kita tetap menjadi sedih. Kenapa? Karena nggak bisa ngelolanya. Gitu. Nah, pengelolaan diri ini penting sekali. Kenapa demikian? Karena biasanya kita akan merasa sedih ketika kehilangan karena kita selama ini merasa senang yang berlebihan. Gitu. Contoh ya, umur. Saya contohin umur saja. Ya. Ketika kita Allah berikan umur, kita sekarang panjang, kita berikan, kita gunakan dengan hal-hal ini karena senang kita gunakan, oh masih sehat, masih alhamdulillah. Maka kita akan merasa sedih nanti. Kenapa? Karena nggak bisa ngelola umur itu. Ya kan umur ditanggung jawabkan nanti. An umrihi fima abna. Dari umur yang Allah berikan kan akan ditanya tuh, digunain untuk apa itu? Gitu. Jadi semakin panjang usianya, semakin banyak pertanyaannya, gitu. Tapi nggak mau juga kan kita, kalau begitu biar sedikit pertanyaan, udahlah saya duluan aja meninggal, kan nggak mau juga kan? Iya. Nah, jadi artinya karena memang usia itu sudah ditentukan oleh Allah, tergantung yang memanage-nya, manage kita. Iya, tergantung pengelolaan diri kita. Saya yakin kalau kita udah bisa mengelola semacam ini, ya. Kita nggak akan pernah merasa tertawa berbahak-bahak karena sesuatu yang barangkali menyenangkan kita. Kenapa? Karena ketika kita banyak senang, nanti akan sedih kita. Kan hidup kan begitu ya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sesungguhnya hari yang kita jalani dari hari ke hari kita jalani itu adalah nudawiluha bainan nas. Diputer oleh Allah itu. Kadang senang, kadang sakit, kadang susah. Kadang kaya, kadang miskin, kadang kita punya, kadang nggak punya. Itu semua siklus kehidupan. Allah puter itu. Nggak ada orang yang dari lahir sampai sekarang seneng terus, sehat terus, nggak ada. Ada sehat, ada sakit terus begitu. Jadi ketika kita sehat, nggak usah kita merasa sehat, merasa senang berlebihan, biasa saja. Punya ya biasa saja, nggak punya ya biasa saja. Gitu. Jadi semuanya enak kita. Punya enak, nggak punya ya enak juga. Gitu. Tergantung kita. Jangan kita punya merasa kemudian berlebihan karena punyaannya, akibatnya kita nanti ketika kehilangan kita merasa sedih banget. Gitu ya.
Sedih sedikit boleh nggak? Ya wajar, yang manusia punya sifat sedih, ketawa, ya biasa-biasa saja. Cuma jangan berlebihan, karena nanti kalau sudah tidak ada, kita merasa sedih. Gitu ya. Kita punya keluarga, punya istri, punya anak, semua, ya biasa saja sebagai manusia gitu. Sebab nanti begitu kehilangan, kita merasa sedih yang lebihan. Itu biasa. Hidup itu siklus demikian. Ada yang datang, ada yang pergi, dan seterusnya. Kadang kita sekarang sehat, besok barangkali kita nggak sehat. Sekarang kita barangkali nggak sehat, besok kita sehat, ya gitu semuanya. Memang itu udah menjadi takdir kodrat, ya, takdir yang Allah berikan pada kita dalam menjalani siklus kehidupan sampai azal menjemput kita. Gitu ya. Baik. Contoh, maka ketika ada harta, ada jabatan, berkurang kita pada diri kita, ya berkurang pula menyebabkan kita bersedih. Jadi artinya kalau itu nanti sekarang dulu kita lahir nggak punya sesuatu, sekarang punya sesuatu, ya biasa-biasa saja, nggak berlebihan. Nanti juga nggak punya lagi sesuatunya, gitu. Jangan kita dulu nggak punya sesuatu, sekarang punya sesuatu. Nah, begitu punya sesuatu kita berlebihan, nah maka kita akan banyak sedihnya, merasa kehilangan. Punya jabatan, ya, sekarang punya jabatan, kita merasa gagah dan seterusnya. Nanti kalau nggak punya jabatan, kita akan sedih itu, sedih yang berlebihan. Kita biasa-biasa saja, ya. Baik. Nah sekarang kita dikasih oleh Allah apapun bentuknya, berapapun banyaknya rezeki kita yang Allah berikan, ya biasa aja kita berikan itu, kita jalani itu, ya jangan kita merasa sedih, ya kenapa sih saya doa, sholat terus, doa panjang-panjang nggak dikabulkan terus, enggak, biasa saja. Kenapa demikian? Karena doa itu, saya katakan doa itu kan investasi akhirat. Bukan soal dikabulkan sekarang atau tidak, tapi itu sudah menjadi catatan rezeki yang Allah berikan, yang akan pahalanya di akhirat itu. Meskipun sekarang barangkali sampai kita meninggal dunia nggak dikabulkan, bukan nggak dikabulkan, nggak ditampakkan di dunia, tapi itu menjadi investasi akhirat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu ya? Ada tanya jawab nggak? Kalau tidak saya baca lagi pasal. Kalau enggak kita selain dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak. Ya. Ya. Oh. Iya. Kalau kita melawan, menentang itu agama, berarti kita menentang Allah. Kesatuan ketiga. Mungkin dilakukan sekarang. Iya. Gini. Di India itu hanya 35% di kota itu, di Bhopal itu. Di India itu hanya di bawah 30%. Muslim. Mayoritas Hindu. Hindu itu kita tahu bahwa dia ajarannya itu kalau ininya Siddhartha Gautama. Ya, ajaran-ajarannya, sufinya, ajaran-ajarannya. Ya ajarannya biasa sama, berbuat baik, melarang tidak baik, bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada alam, bersatu. Maka dia salah satu akidahnya itu mensucikan Sungai Gangga. Ya, mandi di sana. Tapi sebetulnya ada 3, Pak. Ya, sungai. Saya kemarin nggak sempat New Delhi itu nggak sempat ke Sungai Gangga, tapi ke Sungai Yamada. Bapak kalau baca nanti browsing saja, itu ada 3 itu sungai yang disucikan. Ada Sungai Gangga, Sungai Yamada, dan kemudian ada satu lagi apalah itu. Saya lupa itu. Apa ya namanya itu? Yamuna ya. Nah, jadi mereka itu memberi di dalam kehidupannya bersahabat, bukan hanya bersahabat membuat kebaikan dengan manusia, sama alam, sama semuanya gitu. Nah, ini apakah ini ajarannya
benar atau tidak? Kalau menurut akidah kita sekarang tidak. Tapi kalau dari sisi secara umum, secara luas, dia mengajarkan kebaikan. Bahkan Siddhartha Gautama itu dikatakan salah satu nabi, ya, salah satu. Tapi kita enggak meyakini itu karena memang di dalam Islam itu nabi-nabi yang harus diyakini itu demikian, gitu ya. Nah, artinya ajaran kebaikan itu apakah di Islam, apakah di mana itu ada ajaran kebaikan. Maka yang dikatakan satu akidah, ya memang dari awalnya itu agama itu ada dua, Pak. Ada agama samawi yang dari langit, itu yang nabi-nabi. Ada agama yang ardi, yang dari bumi. Siddhartha Gautama kalau menurut saya itu termasuk yang bukan dari kalangan agama samawi, tapi dari ardi bumi, ya. Tapi dia juga menyuruh kebaikan. Nah, kalau kita berbicara agama secara luas, agama samawi mulai Adam, Idris, Nuh, Hud dan seterusnya sampai Rasulullah sampai 25 rasul, itu ajarannya sama, Pak. Satuan akidah, tapi syariatnya berbeda. Syariatnya doang. Nabi Daud puasanya hari ini puasa, besok enggak. Puasa lagi, besok enggak. Kalau kita sebulan Ramadan puasa, nah gitu. Ya, kalau umat Nabi Yakub, orang-orang Israel dulu, itu sholatnya, Pak, nggak ada sujudnya, ruku aja. Makanya di dalam ayat itu yang kita baca itu bukan ada kalimat sajidi, tapi rokiin. Lihatlah orang-orang yang rokiin, orang yang ruku. Nah, kita ada sujud. Jadi semuanya sebenarnya syariat yang berbeda, tapi akidahnya sama. Artinya manusia yang baik itu dalam setiap fase-fase kehidupan berbeda syariat, tapi akidahnya sama sampai Rasulullah ini. Makanya kita harus mempercayai juga ajaran-ajaran yang khususnya 4 kitab itu. Salah satu rukun Islam iman kita percaya kepada kitab itu apa? Ya Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Qur'an. Itu yang harus kita percayai. Semuanya ajaran-ajaran kesatuan akidah yang dibukukan melalui kitab-kitab kepada umat-umat terdahulu, termasuk kepada kita Al-Qur'an. Gitu. Jadi kita semua manusia ya sama. Cuma yang membedakan tata cara syariat. Syariat yang terakhir aja, Pak, kita ini cara melaksanakan kita sholat itu beda-beda. Betul, Pak? Ya, Allahu Akbar, ada yang sini, ada yang sini. Bahkan azan di India itu nggak sama dengan kita, Pak. Bunyinya itu bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya nggak, dia kan pakai lidah dia. Saya ini azan kok lain kali. Kalau di kedung jiwa ini bisa dimarahin nih. Kalau azan begini, gitu. Ya, tapi kan azan deh. Kita maknai itu sebagai panggilan Allah. Jadi sama semuanya. Karena itu kalau sudah kita berbicara antara manusia sama, antara orang Islam dengan non-Islam sama, ya seharusnya sikap kita karena dia sama. Berbuat baik itu tidak dibatasi oleh akidah. Berbuat baiklah kepada siapa saja manusia. Gitu. Ya, orang-orang, kita boleh nggak zakat fitrah diberikan kepada orang-orang non-Muslim? Boleh nggak? Saya mau tanya, boleh nggak? Boleh. Kenapa tidak? Karena itu kebaikan. Tapi dalam hukum selama masih ada orang-orang yang Muslim membutuhkan, ya prioritaskan. Sama kita memberi sedekah. Memberi sedekah kepada orang yang bukan keluarga kita boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ada keluarga-keluarga kita al-aqarib itu lebih memerlukan, itu harus didahulukan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa demikian. Ada satu lagi? Silakan. Satu lagi ya? Ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Oh iya iya. 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 Itu kan ada artinya darajat. Darajat ini sementara ya bisa kaya gitu kan.
mengartikan ya kemewahan lah gitu kan, kekayaan. Karena banyak orang melihat ya terutama kiai-kiai itu Ustaz. Ustaz pembesar itu kan, itu kan rumahnya keren-keren Ustaz. Istana, mobilnya cakep-cakep apa sih mereka sekarang mobilnya. Mereknya gitu kan. Makanya orang mengartikan tuh, dia karena dia beriman dan berilmu, makanya diangkat derajatnya, ya kan? Nah, saya jadi bingung, apakah yang dinamakan derajat itu identik dengan kekayaan atau kemewahan? Yang mau dijelaskan derajat itu apa sih Ustaz? Baik. Dia kan di dalam sholat juga kan, kalau berjamaah kan 27 derajat. Nah, kita nih yang sering berjamaah kayak saya biasa-biasa aja. Nggak kayak amat gitu. Jadi derajat itu apa Ustaz? Baik. Begini. Derajat itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada dia seseorang, baik bersifat material maupun non material. Yang material yang bisa terlihat, yang non material itu yang sulit, nggak bisa terlihat oleh kasat mata. Kalau saya memaknai bukan yang secara material, tapi immaterial. Tidak sama la ya'lamuna, la yasawi man la ya'lamuna wa ma ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu punya ilmu dengan tidak, enggak sama itu derajatnya. Tapi kalau berdiri nih antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu, saya mau tanya, Bapak bisa membedakan? Ya enggak, sama pakaiannya, pakai peci sama, pakai jubah sama. Ini berilmu, ini tidak. Bisa membedakan enggak? Derajatnya tapi di sisi Allah beda enggak? Beda. Makanya saya mengatakan yang namanya derajat itu bukan yang material. Ya. Tapi immaterial. Immaterial itu apa? Ya derajat di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau pandangan kita derajat yang seperti yang Pak Haji katakan, derajat manusia itu bersifat fisik. Ya, tapi saya bukan itu. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang tinggi derajatnya, ya dekat dengan Allah, punya ilmu pengetahuan, beriman tinggi, tapi rezekinya biasa-biasa saja. Gitu. Bahkan dia memang nggak suka, ada aja dibuang. Ada aja dibuangin, Pak. Dikasihin itu. Kenapa? Karena dia nggak mau itu. Gitu. Nah, jadi itu kalau menurut saya darajat itu adalah sisi di mana Allah memberikan kelebihan dia kedekatannya pada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu dan imannya. Bukan yang material. Gitu. Jadi kalau kita selama ini, tapi saya memaklumi yang nama manusia mengukur seorang itu bukan dari yang dalam tapi dari yang wah ini. Tapi kalau kita punya persepsi demikian, banyak ustadz yang biasa-biasa saja. Wah kalau begitu dia nggak punya derajat. Enggak, gitu ya. Bahkan bisa jadi orang itu lebih tinggi derajatnya daripada kita. Gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Bukan. Iya. Betul. Saya memahami semacam itu. Kenapa demikian? Karena berbeda ukuran. Ini yang membedakan. Nah, saya mau tanya sekarang. Kalau ada kayu, oke, kita berpikir ya. Ini kita punya kayu nih. Kita mau ukur dengan meteran. Pertanyaannya adalah, apakah kayu mengikuti meteran atau meteran mengikuti kayu? Ayo jawab dulu, pikir dulu nih. Ayo, apa? Ulang lagi. Apakah meteran ngikutin kayu atau kayu ngikutin meteran? Biasanya kita itu meteran ngikutin lah nggak ada selesai-selesainya itu. Padahal sebenarnya kayu harus ngikutin meteran. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Gitu. Kita kan biasanya persepsi kita meteran ngikutin kayu. Nah itu kenapa? Yang tadi persepsi itu tentang derajat itu. Ya kita biasanya menganggap derajat itu yaitu kelebihan dari sisi dunia. Tapi padahal enggak.
Saya mau tanya. Derajat itu yang paling besar di sisi Allah itu ketika orang sudah mencapai kedekatan. Itu yang disebut dengan wihdatul wujud. Bersamanya dia, bersatunya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nikmat yang lain. Bahkan Pak, surga itu nikmat yang terbesar ya. Yang kita kan, makanya kita selalu, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terhindar dari neraka, kita pengennya masuk surga. Karena kita menganggap yang paling besar nikmat itu adalah surga. Padahal kita sudah ngaji nih. Ngaji akhlak tasawuf kemarin itu. Nikmat terbesar itu bukan surga, tapi liqa rabbih. Bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan yang lain. Wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Gitu ya. Kenapa nikmat terbesar bukan surga? Karena surga, neraka itu makhluk. Sama kita. Tapi kalau bertemu dengan Allah, antara khalik dengan makhluk, itu nikmat yang tidak bisa dibayangkan sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Udah ya? Cukup ya? Ya, baik, saya rasa demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan pencerahan menjadi ilmu tambah-tambahan ilmu. Kemudian sebelum kita doa, saya mohon keikhlasannya, doain saya. Ya, saya punya hajat. Saya lagi seleksi hakim agung di Indonesia. Jadi sudah tahapan kedua, ada 5 tahapan. Yang pertama saya sudah selesai administrasi, Selasa Rabu besok saya uji kualitas di hotel Aston di Grogol, uji kualitas. Nanti saya kalau masuk lagi uji ketiga, keempat sampai ujian wawancara di DPR. Besok saya ujian 2-3 hari, mulai dari 2 hari Selasa Rabu itu di sana. Saya mohon doanya ya, saya mohon bacakan Fatihah ikhlas ya, biar saya dimudahkan, hajatnya dimudahkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Mari sama-sama sebelum doa saya mohon keikhlasannya untuk bacakan Al-Fatihah ala haziniyah wa kulli amalin shalihah wa bi mu'jizatil fatihah bisirril fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر عباد الله الصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عاصرا إلا يسرته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورنا وحسن مقاصدنا يسر كل العسر يا الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita akhiri talim dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.